Drama Korea atau biasa disingkat jadi drakor, sebutan bagi film-film dan juga series yang diproduksi di Korea Selatan. Dan khusus pada kali ini, saya akan kembali memenuhi request salah satu penonton untuk merangkum salah satu filmnya berjudul The Witch Part 1 Subversion. Mungkin video ini bakalan lumayan panjang, jadi cari posisi enak, siapkan cemilan, nyalakan AC, kencangkan volume HP, dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan foto anak-anak kecil dari berbagai negara yang dijadikan sebagai subjek eksperimen untuk menciptakan manusia super. Dikatakan berbagai metode telah mereka gunakan, salah satunya adalah rekayasa genetik yang mampu meningkatkan kekuatan fisik dan mengupgrade kinerja otak mereka hingga mencapai 100%. Sebuah organisasi yang berada di balik ini semua kemungkinan sudah dibentuk sejak zaman Perang Dunia Kedua dan dipercaya sampai sekarang ini organisasi ini masih tetap eksis. Adegan berpindah ke salah satu laboratorium mereka yang ada di Korea Selatan, tempat kita disuguhkan dengan suatu pembantaian yang sangat mengerikan, di mana salah satu korbannya adalah anak subjek eksperimen dengan kondisinya yang sudah berdarah-darah. Di satu sisi, dua anak kecil diperlihatkan berhasil kabur, namun salah satunya tertangkap oleh salah satu pimpinan di sana bernama Mr. Choi, sebelum kemudian dibawa kepada seorang wanita bernama Dr. Baek, tapi aslinya jahat banget. Dan usut punya usut, si Dr. Baek ini merupakan ahli spesialis otak nomor 1 di dunia. Sadar jika anak yang satunya lagi dinyatakan sudah kabur entah kemana, Dr. Baek tampaknya tidak risau akan hal tersebut. Kemungkinan anak kecil itu tidak akan bertahan lama sebab kondisi otaknya masih belum cukup stabil dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai dia mati dengan sendirinya. 그래봐야 지가 이제 8살이야. 걱정하다 죽겠지. Kemudian kita dibawa pada sebuah tanah peternakan milik seseorang bernama Mr. Ko yang tampak terkejut bukan main ketika beliau menemukan seorang gadis kecil dalam kondisi berdarah-darah, yang tidak lain gadis itu adalah anak yang sama yang tadi lolos dari tempat jahanam barusan. Setelah diperiksa, gadis ini menderita lebam di sekujur badannya, tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, luka benturan di kepalanya menyebabkan gadis ini mengidap amnesia. Dan tentunya sebagai warga yang bijak, rajin menabung dan taat bayar pajak, Mr. Ko dan istrinya merasa tidak tega dan keduanya memutuskan untuk merawatnya. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu dan ya, gadis kecil malang itu kini nasibnya sudah berubah, di mana dia tumbuh subur menjadi gadis setengah mateng yang kira-kira umurnya sudah 18 tahun. Bahkan sekarang dia sudah memiliki nama dan kita bisa memanggilnya Jayun. Tidak hanya memiliki tampang rupawan, gemes dan juga imut, Jayun merupakan anak yang sangat pintar, rajin membantu orang tua dan pandai memasak. Waduh, paket lengkap nih. 아버지, 나중에 나 시집갈 때 울지나 마셔요. Namun di satu sisi, kondisi ekonomi keluarganya sedang tidak baik-baik saja, di mana usaha ternak milik sang ayah yaitu Mr. Ko sedang mengalami masa-masa sulit dikarenakan harga dari hewan ternak sedang merosot tajam. Bahkan untuk membeli pakan ternak saja mereka harus ngutang beberapa kali. Tidak hanya itu, usia yang sudah tua juga menjadi faktor utama, terutama sang ibu yang sudah mengidap demensia atau biasa disebut dengan kepikunan. 앞날에도 이상해. 요즘 사람을 환자 취급해도 유분수지. Di samping itu, kita juga tidak boleh lupa dengan perkataannya Dr. Baek pada adegan di awal tadi, bahwasanya kondisi otaknya Jayun masih belum cukup stabil yang mengakibatkan dirinya sering kali mengalami sakit kepala yang teramat sangat sakit, tapi beruntungnya Jayun masih bisa hidup sampai sekarang ini. Masalahnya, Jayun sendiri juga tidak tahu penyebab sakit kepalanya dikarenakan amnesia yang diidapnya membuatnya sudah lupa dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Tetapi meski begitu, Jayun tetap berusaha untuk mencari tahu solusinya. Bahkan tanpa sepengetahuan Mr. Ko dan istrinya, Jayun secara diam-diam berobat ke dokter spesialis otak.
Dikatakan kondisi otaknya sudah sangat parah hingga diperkirakan Jayun hanya bisa bertahan selama 2-3 bulan saja, di mana satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya adalah dengan melakukan transplantasi sumsum tulang belakang yang didapat dari orang tua kandungnya. Tentu hal ini juga menjadi masalah baru karena Jayun sendiri juga sama sekali tidak tahu siapa orang tua kandungnya. 빨리 친부모님 찾아서 골수 이식 받아야 돼. 너 살려면 그 수밖에 없어 임마. 이제 얼마 안 남았어 진짜. Kemudian kita diperkenalkan lagi oleh seorang gadis bernama Do Myung-hee yang sudah berteman akrab dengan Jayun sejak lama, dan sebagai bestinya Myung-hee sadar betul jika sahabatnya ini sedang sulit ekonomi. Maka dari itu Myung-hee memintanya untuk mengikuti ajang pencarian bakat mirip-mirip seperti Amerika Got Talent dengan hadiah uang sebesar 7,8 miliar rupiah. 그 돈이면 너고 소들도 굴고 어? 엄마 병원 치료비도 한 방에 싹 해결되지 않겠냐? Benar saja, sepulang sekolah, Jayun mengikuti audisinya dan dengan menunjukkan bakat menyanyinya yang spektakuler, Jayun berhasil lolos di babak penyisihan, bahkan dia juga mendapat nilai paling tinggi dari semua peserta. Tentunya acara seperti ini juga disiarkan kembali di televisi. Terlihat ayah dan ibunya tampak dibuat kagum dengan talenta putrinya yang memiliki suara merdu bagaikan bidadari. Tetapi raut wajah keduanya seketika berubah ketika Jayun menunjukkan satu bakatnya yang paling terpendam, yaitu sebuah kemampuan psikokinesis yang mampu menggerakkan benda-benda tanpa menyentuhnya. Tentu apa yang dilakukan Jayun saat itu membuat geger satu studio, terutama Myung-hee yang juga sangat terkejut, yang kemungkinan besar kemampuan tersebut dia dapat dari hasil eksperimen. Faktanya Mr. Ko dan istrinya sudah lama mengetahui tentang kemampuan tersebut, di mana keduanya sedikit khawatir kalau kemampuannya ini tidak bisa diterima oleh khalayak umum. 떠나게 될까봐 겁나. 세상 사람들은 지랑 다른 걸 그냥 두고 보지 못한다고. Beberapa hari setelahnya, Jayun dan juga Myung-hee berangkat ke kota Seoul untuk mengikuti audisi selanjutnya, yang ketika menumpangi kereta, keduanya duduk hadap-hadapan dengan seorang pria yang bersikap so asik dan so akrab di depan Jayun, seakan-akan pria itu sudah lama mengenalinya. Kita panggil saja pria itu dengan nama Gongja. Dia mengaku kalau sebenarnya dirinya dengan Jayun sudah berteman lama, bahkan mereka tumbuh kembang bersama-sama semenjak mereka masih sangat kecil, dan seharusnya Jayun juga mengenali dirinya. 아신다고요? 너 같은 애가 그리졌다고? 지금 무슨 말씀 하시는 거예요? Namun sebaliknya, Jayun sama sekali tidak ingat siapa pria asing yang ada di hadapannya dan beranggapan kalau si Gongja sudah salah orang. Sampai pada satu titik, Gongja yang awalnya terdiam tiba-tiba mencoba untuk menamparnya. Ternyata itu cuman gertakan saja, tetapi hal tersebut sukses memancing keributan sebelum kemudian Gongja segera pergi dari sana. Ketika berada di gerbong yang berbeda, Gongja kembali berulah di mana dia bertengkar dengan seseorang yang tidak sengaja menyenggolnya. Tapi yang lebih mengejutkan di sini, Gongja yang postur badannya lebih kecil justru dengan mudahnya mematahkan leher si pria itu sampai dia tewas. Bahkan dengan santainya dia juga membuang jasadnya seakan-akan seperti sedang membuang sampah. Sudah bisa ditebak kalau Gongja bukanlah orang sembarangan karena pada faktanya dia merupakan salah satu manusia super yang dulu menjadi subjek eksperimen, dan perlu diingat kembali dia adalah anak laki-laki yang sama yang ditangkap oleh Mr. Choi pada adegan di awal tadi. Tentu kemunculan Gongja menjadi pertanda buruk karena pastinya orang-orang dari organisasi juga sudah mengetahui tentang Jayun, terutama Mr. Choi dan Dr. Baek, di mana keduanya sama sekali tidak menyangka gadis kecil yang dulu mereka anggap sudah mati tiba-tiba kembali muncul di layar kaca. 나 소름 돋으려 그래.
대박. 복주하다 진작에 뒤졌을 거라고 하지 않았나? Kemudian kita dibawa kembali kepada Jayun yang ternyata berhasil lolos ke babak final. Dan tidak hanya itu, produser acara itu juga sampai repot-repot datang sendiri hanya untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena berkat kemampuan sihir yang dia tunjukkan telah membawa acara ini menjadi sukses besar. Ketika sedang menunggu taksi yang lewat, tiba-tiba keduanya dihampiri sekelompok orang yang meminta Jayun untuk masuk ke dalam mobil, di mana salah satunya memperkenalkan dirinya sebagai Sung Jo-won. Akan tetapi keduanya mendapat firasat jika orang-orang ini memiliki niat yang jahat, dan beruntungnya mereka berdua masih bisa kabur dengan menaiki taksi. 존나 무섭게 생겼네. 야, 나 방금 쫄은 거 티났냐? Namun teror masih saja terus berlanjut yang ketika baru saja sampai di stasiun, Jayun kembali dihampiri oleh Gongja dan kali ini dia bersama 3 orang temannya. Disitulah Gongja mengatakan beberapa kalimat ancaman yang pada intinya dia menyuruh Jayun untuk segera pulang karena jika tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada orang tuanya. Dalam keadaan panik, Jayun berlari menuju ke rumahnya lalu meminta Myung-hee untuk segera menelpon bapaknya agar secepatnya pergi ke rumahnya, dan kebetulan bapaknya si Myung-hee ini merupakan petugas polisi di daerah tersebut. Sementara itu, Gongja beserta kawan-kawannya yang sudah sampai duluan berniat untuk memulai rencana mereka, tapi beruntung petugas polisi yang tidak lain adalah bapaknya Myung-hee sudah sampai tepat pada waktunya. 안녕하세요. 전 유호기 지소에 근무하는 그 도기용 경장님. Tidak lama kemudian Jayun dengan Myung-hee sudah tiba di sana. Terlihat mobilnya si Gongja sudah tidak ada di tempat, di mana hal tersebut semakin menambah ketakutan Jayun. Tetapi untungnya ketika masuk ke dalam rumah, kedua orang tuanya baik-baik saja. Bahkan Mr. Ko dengan Pak Polisi sedang asyik bermain catur. 순경 맞아? Di tempat lain, tampak seorang pria tua bernama Direktur Ko baru saja pulang ke rumahnya. Namun, bukan sambutan hangat yang dia dapat, melainkan sambutan dari mayat istri dan juga anak-anaknya yang sudah terbunuh dengan begitu keji, di mana pelakunya tidak lain adalah teman-temannya si Gongja yang diperintahkan Dokter Baek untuk membunuhnya karena sebelumnya Direktur Ko berani menolak ajakan kerjasama mereka. Pagi harinya, Dokter Baek dengan Mr. Choi tampak sedang sarapan bareng sembari berbincang-bincang, di mana Dokter Baek berencana untuk membawa gadis kesayangannya yang tidak lain adalah Jayun karena baginya Jayun adalah ciptaannya yang sangat istimewa. Mendengar itu, jidat Mr. Koi seketika mengkerut. Daripada membawanya kembali, akan jauh lebih baik jika Jayun dimusnahkan saja, karena sejatinya gadis itu adalah monster yang sangat amat berbahaya. Bahkan Dokter Baek sendiri tidak akan sanggup mengendalikannya. 아직도 그러려나? 그냥 모른 척 하시고 적당한 때 빠지셔. Setelah itu, Mr. Choi melaporkan hal ini kepada pimpinannya yang kita sebut saja Mr. Lee, di mana mereka juga membicarakan pembunuhan Direktur Ko yang sangat disayangkan. Tapi selain Direktur Ko, rupa-rupanya ada satu orang lagi yang juga menjadi korban. Dia bernama Han Min-soo, dan usut punya usut, baik Dr. Ko ataupun Han Min-soo, keduanya merupakan ahli genetika terkenal yang dulunya juga bekerja di lab yang sama dengan Dokter Baek. Tentu untuk mencegah jatuhnya korban lagi, Mr. Lee memberinya perintah untuk membunuh Dokter Baek beserta para superhuman hasil ciptaannya, termasuk Jayun yang merupakan ancaman terbesar. 그만 처리하자. 주변장이 깨끗이 하고. Malam harinya kita dibawa kembali ke rumahnya Jayun. Terlihat Myung-hee yang kebetulan sedang menginap hendak pergi ke kamar kecil. Namun tanpa dia sadari, Jayun yang tidur di sebelahnya tampak sedang meronta-ronta sebab sakit kepalanya tiba-tiba kambuh.
Di saat yang sama, tampak beberapa orang bersenjata diam-diam masuk ke dalam rumah, kemudian menyandra ibu dan juga ayah. Bahkan Myung-hee yang barusan ke kamar kecil pun juga ikut disandra, yang rupa-rupanya sekelompok orang itu adalah Sung Jo-won beserta anak buahnya, di mana mereka diutus oleh Mr. Choi untuk membunuh Jae-yoon. 우리 작은 마녀 아가씨라 불러줘야 기억하기 더 편할라나. Awalnya Jae-yoon tampak sangat ketakutan dan sama sekali tidak dapat berkutik, tetapi selang beberapa detik kemudian sesuatu yang sangat tidak disangka pun terjadi. Ya, Jae-yoon menghabisi kedua penjahat tersebut dalam waktu yang sangat singkat, dan tentunya Myung-hee yang menyaksikannya menjadi sangat syok dan ketakutan, seakan tidak percaya jika bestinya tersebut bisa melakukan hal semacam itu. Tidak lama setelah itu, Gongja and the Gang baru saja tiba, di mana dia memuji-muji kehebatan Jae-yoon yang memiliki skill setara dengan John Wick. Tapi lagi-lagi, Jae-yoon kembali menyangkal jika dirinya sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Gongja, seraya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? 안 난다고. 그니까 말해. Sadar jika Jae-yoon sedang mengidap amnesia, Gongja pun setuju untuk memberitahu semuanya, tetapi dengan satu syarat, Jae-yoon harus ikut bersama dengan mereka, dan jika Jae-yoon berani menolak, mereka mengancam akan menghabisi sahabatnya, orang tuanya, bahkan seluruh penduduk yang ada di kota ini. No worries. Do what you feel is best for you. We're professionals. Merasa tidak punya pilihan, Jae-yoon setuju untuk ikut bersama mereka, dan sebelum pergi, Jae-yoon sempat menitip pesan kepada Myung-hee untuk menjaga kedua orang tuanya sebelum kemudian menghilang di tengah gelapnya malam. Sementara itu, di tempat lain, Mr. Choi yang sudah mengumpulkan pasukan langsung OTW ke laboratorium lama mereka yang menjadi tempat tujuan Jae-yoon dan juga yang lain, di mana kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Dokter Baek. That's what you got? So you were that fucking weird, huh? Tiba di satu ruangan, Jae-yoon diikatkan pada sebuah kursi yang di depannya terdapat sebuah cermin satu arah dengan Dokter Baek yang berada di baliknya, dan setelahnya Jae-yoon disuntikan sebuah serum yang berguna untuk memulihkan saraf-saraf pada otaknya yang seketika memori yang sebelumnya menghilang akibat amnesia pelan-pelan mulai kembali, termasuk memori masa kecil ketika dirinya masih menjadi subjek eksperimen. Di sinilah kita diberi informasi penting bahwasannya setiap anak subjek eksperimen dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, di antaranya tingkatan 3 yang berarti super kuat, tingkatan 2 super kuat banget, dan tingkatan 1 super kuat banget parah coy. Nah, untuk Jae-yoon sendiri, dia dikelompokkan pada tingkatan 1 yang paling mendekati kesempurnaan dari segala aspek, mulai dari kecerdasan, fisik yang tangguh, kelincahan tubuh, kekuatan psikokinesis, dan sampai regenerasi super cepat. Bahkan ketika masih berusia 8 tahun, Jae-yoon mampu menghabisi 6 ekor anjing dengan hanya sebuah pulpen. 넌 특별했어. 같은 클래스 애들에 비해서도 월등했으니까. 넌 정말 내가 원하던 완전체에 가까웠어. Akan tetapi keberhasilan Dokter Baek yang menciptakan bocah-bocah super ini ternyata tidak diterima dengan baik oleh markas besar, dan justru markas besar memutuskan untuk membasmi mereka semua, yaitu anak-anak pada tingkatan 1 yang dinilai terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. 아주 먹 같은 결정이 내려진 거야. 너무 아까웠어. 내가 어떻게 만든 내 새끼들인데. Di samping itu, Jae-yoon yang digadang-gadang sebagai superhuman atau manusia super yang paling kuat ini memiliki satu kelemahan yang sangat fatal, yaitu kondisi otaknya yang tidak stabil yang berdampak pada tubuhnya yang gampang lelah, membatasi kekuatannya, dan memperpendek umurnya, di mana satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah transplantasi sumsum tulang belakang.
Terlepas dari itu semua, Dr. Baek ternyata sudah menciptakan sebuah serum yang dapat menstabilkan fungsi otaknya dan menghambat gejalanya. Tetapi meski begitu, efek yang diterima hanya bertahan sebulan saja, yang berarti Jae-yoon harus menyuntikkan serum tersebut secara rutin setiap 1 bulan sekali. Namun, khasiat yang didapat, Jae-yoon dapat menggunakan 100% kekuatannya. 내가 너에게 주는 신의 선물이야. 하지만 효과는 한 달 정도야. 그 후에 또 주입하지 않으면 증세 진행은 2배로 빨라지지. Sesaat Jae-yoon disuntikan serum tersebut, Gong-ja yang sedari tadi menyaksikannya di ruangan CCTV tiba-tiba mendapat firasat kalau sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dan benar saja, sifat Jae-yoon mendadak berubah sembari menunjukkan senyum Pepsoden ke arah Dr. Baek. Sebelum kemudian Jae-yoon memakai kekuatannya untuk menghancurkan seluruh perangkat elektronik di sekitarnya. Bahkan dia juga membunuh penjaga di sampingnya. Tidak tinggal diam, Dr. Baek pun melepaskan banyak gas sampai ngebul. Akan tetapi, hal itu justru dimanfaatkan Jae-yoon untuk masuk ke dalam ventilasi yang ketika sudah tepat di atas ruangan Dr. Baek, dia membunuh kedua penjaganya. Dan disitulah Dr. Baek pun akhirnya tersadar jika dirinya sudah membangkitkan monster yang sangat amat berbahaya. 처음부터 네가 날 난 내가 누군지 당신이 누군지 너무나 잘 알아요. Saat itulah Jae-yoon mengungkapkan sebuah fakta yang sangat amat mengejutkan, bahwa sedari awal Jae-yoon sama sekali tidak pernah mengidap amnesia, di mana semua yang sudah kita lihat di sepanjang film tidak lebih dari sekadar acting atau pura-pura belaka. Stop, untuk lebih detailnya kita mundur ke belakang, lebih tepatnya 10 tahun yang lalu. Ketika masih berada di laboratorium, Jae-yoon sudah memulai rencana besarnya, di mana dia sudah menentukan tempat yang akan menjadi tujuannya setelah nanti berhasil kabur, dan terpilihlah satu keluarga yang tidak lain adalah Mr. Ko dan juga istrinya. Selama tinggal di rumah itulah Jae-yoon melakukan banyak riset untuk menemukan solusi terkait kondisi otaknya yang tidak stabil. Namun sayangnya setelah 10 tahun berlalu, Jae-yoon sama sekali tidak menemukan hasilnya. Sampai di suatu hari ketika Myung-hae memintanya untuk mengikuti ajang pencarian bakat, disitulah Jae-yoon terpikirkan sebuah ide di mana dia memanfaatkan acara tersebut untuk mengekspos dirinya sendiri supaya orang-orang dari organisasi jadi tahu, terutama Dr. Baek yang dia incar, karena Jae-yoon tersadar satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya hanyalah Dr. Baek seorang. Lanjut, setelah menceritakan semua itu, Jae-yoon berencana untuk membunuh semua orang yang ada di tempat ini. Tetapi pertama-tama, Jae-yoon membutuhkan formula dari serum tersebut yang terbukti mampu menjaganya agar tetap hidup. 이거 기자는 어딨어요? Di satu sisi, Gong-ja and the gang yang sedang OTW dikejutkan dengan kedatangan pasukannya Mr. Choi yang alhasil pertarungan tidak dapat terelakkan. Bisa kita lihat, meskipun memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, para manusia super ini memiliki titik kelemahan pada otak mereka, yang artinya jika kepala mereka ditembak, dihancurkan, ataupun dipenggal, hal itu akan membunuh mereka. Namun tetap saja manusia biasa seperti kita sama sekali bukan tandingan mereka. Di sisi lain, Jae-yoon yang sedang mencari-cari formula serumnya sembari menyeret Dr. Baek dikejutkan dengan Gong-ja yang tiba-tiba saja menghantamnya sampai berujung adu jotos, di mana Gong-ja yang sudah PD maksimal ternyata kekuatannya tidak sebanding dengan Jae-yoon, sebab attack speed dan juga buff yang Jae-yoon punya jauh lebih unggul. Ketika Jae-yoon hendak menghabisi Gong-ja, disitulah Mr. Choi yang entah datang dari mana tiba-tiba menembaknya. Dan tidak hanya itu, Dr. Baek yang sedari tadi cuman menonton di pojokan saja juga turut menjadi sasarannya, sampai sang dokter harus modar di tempat.
Selang beberapa detik kemudian muncullah si wanita berambut panjang, tetapi nampaknya Mr. Choi yang dia hadapi sedikit lebih tangguh sampai si wanita harus tumbang dibuatnya. Terlalu fokus pada satu lawan, Mr. Choi sampai lupa dengan Jaehyun yang merupakan ancaman paling besar di sini, yang tentu saja bapak-bapak satu ini hanyalah keroco di mata Jaehyun yang dengan mudahnya Jaehyun menghabisinya. Sekarang tersisa Gongja dengan si wanita. Saat itulah kita lagi-lagi diperlihatkan kekuatannya Jaehyun yang tidak ngotak, di mana dia mampu menghancurkan kepala dari si wanita hanya dengan kekuatan psikokinesisnya. Sayangnya kesempatan itu gagal digunakan Gongja untuk menembak Jaehyun, sebab di saat yang sama Jaehyun menggunakan kekuatannya untuk membekukan pergerakan Gongja, dan karena tenaga yang dia miliki sudah terkuras habis, Gongja hanya bisa pasrah lalu terbunuh di tangan Jaehyun. Setelah menemukan sekotak serum tersebut, Jaehyun meninggalkan tempat itu dan dengan santainya dia berjalan melangkahi banyak mayat sembari membocorkan pipa-pipa gas di sepanjang koridor yang seketika meledakkan bangunan tersebut. Usai sudah dengan segala kegilaan yang terjadi, Jaehyun kembali bertemu dengan ayah dan ibu di rumah sakit. Terlihat keduanya baik-baik saja dan si ibu juga sedang tertidur pulas. Namun setelah ini, Jaehyun akan pergi lagi sebab dia masih memiliki banyak urusan yang harus dikerjakan. Dan sebelum pergi, Jaehyun juga memberikan beberapa serum yang dia dapat dengan harapan bisa menyembuhkan penyakit pikun sang ibu. 8번에 나눠서 한 달에 한 번씩. 상태가 더 나빠지진 않을 거야. Tapi di satu sisi, Jaehyun juga tidak rela meninggalkan keduanya karena berkat didikan penuh cinta dan kasih sayang dari mereka, dia bisa merasakan apa arti dari sebuah kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan meskipun keduanya hanyalah orang tua angkat, tetapi peran mereka lebih daripada itu. Tidak lupa Jaehyun juga mengucapkan salam perpisahan kepada bestinya Myung-hae karena dia juga salah satu pelengkap dalam hidupnya. Meskipun Myung-hae sudah tahu identitas Jaehyun sebenarnya, tapi pada akhirnya dia tetap menganggap Jaehyun sebagai sahabatnya. 3 bulan setelahnya, kita dipertemukan dengan seorang wanita yang mirip sekali dengan Dokter Baek karena pada faktanya dia adalah saudara kembarnya. Dan untuk membedakannya, kita panggil saja beliau dengan panggilan Profesor Baek, yang mana beliau memiliki sifat lebih kalem dibandingkan saudara kembarnya. Pada hari yang tenang itu, Profesor Baek kedatangan seorang tamu tak diundang yang tidak lain adalah Jaehyun. Dan selama 3 bulan terakhir ini, Jaehyun telah membobol banyak laboratorium untuk menemukan serum otak. Tetapi Jaehyun juga tersadar serum tersebut tidak cukup baginya dan dia membutuhkan sesuatu yang efeknya lebih permanen lagi. Dan film diakhiri dengan kemunculan bodyguard dari Profesor Baek, yaitu seorang wanita dengan bekas luka di wajahnya.